Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PGT Channel. Materi pembelajaran kita saat ini yaitu TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk SDMI kelas 5 sederajat. Bab 4. Konsep dasar pemrograman. Materi yang dibahas ada dua, yaitu 1. Algoritma sebagai dasar pemrograman. 2. Membuat game sederhana. Apakah kamu pernah membaca not balok untuk memainkan sebuah alat musik? Apakah kamu dapat mengikuti langkah-langkah melipat kertas untuk membuat origami? Apakah kamu pernah merangkai benang untuk membuat galang persahabatan? Jika kamu pernah melakukan semua aktivitas tersebut, berarti kamu telah mempraktikkan konsep dasar dari pemrograman, yaitu algoritma. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan algoritma? Algoritma adalah langkah-langkah berisi perintah untuk menyelesaikan suatu masalah. Bagaimana sebenarnya cara menyusun algoritma? Bagaimana cara menerjemahkannya ke dalam bahasa pemrograman sehingga dapat memberi perintah kepada komputer? Mari kita pelajari lebih lanjut mengenal algoritma. Materi pembahasan yang pertama yaitu algoritma sebagai dasar pemrograman. Kamu telah mempelajari tentang perkembangan komputer dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Perangkat keras komputer tidak dapat bekerja jika tidak dilengkapi dengan perangkat lunak atau program. Oleh karena itu, peran pemrograman sangat penting dalam perkembangan teknologi komputer. Apakah kamu masih ingat apa yang dimaksud dengan pemrograman? Perhatikan gambar di bawah ini sebagai ilustrasinya. A. Algoritma. Dalam pemrograman dikenal istilah algoritma. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan algoritma? Tahukah kamu bahwa algoritma pun dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Algoritma tidak hanya digunakan dalam pemrograman komputer. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita pun menggunakan algoritma untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya adalah langkah-langkah untuk membuat origami bunga dari kertas berwarna, langkah-langkah untuk resep membuat kue bolu, langkah-langkah dalam menyelesaikan soal matematika, atau langkah-langkah menggosok gigi. Ketika kamu menggosok gigi, kamu perlu mengikuti urutan langkah-langkahnya, bukan? Langkah-langkah tersebut harus dilakukan dengan tepat agar gigimu bersih. Bayangkan jika kamu menggosok gigimu sebelum mengoleskan pasta gigi pada sikat gigi. Apakah gigimu menjadi bersih? Bagaimana jika kamu tidak berkumur setelah menggosok gigi? Apa gigimu menjadi bersih? Perhatikan algoritma menggosok gigi pada gambar di bawah ini sebagai ilustrasi supaya mudah dimengerti. Algoritma dalam ilmu komputer adalah urutan langkah atau proses dalam suatu program komputer. Sebelum membuat program, programmer harus merencanakan apa yang ingin mereka buat. Programmer menulis algoritma untuk memerintah komputer agar melakukan suatu tugas. Urutan langkah-langkah yang ditulis dalam algoritma dalam komputer harus tepat. Jika tidak, program tidak akan bekerja dengan baik. Algoritma dalam komputer juga harus ditulis sedetail mungkin agar komputer tidak melakukan kesalahan dalam menyelesaikan masalah yang kita berikan. Dengan membuat rancangan algoritma terlebih dahulu, programmer dapat mengurangi kesalahan dan membuat program yang efektif. Setelah programmer menulis algoritma, ia dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu menyusun kode menggunakan bahasa pemrograman. Perhatikan gambar di bawah ini. B. Penulisan algoritma. Algoritma dapat ditulis dalam bentuk narasi yang disusun menjadi kalimat atau dalam bentuk diagram alir, flowchart. Pada diagram alir, perintah ditulis dengan menggunakan simbol-simbol sehingga menjadi lebih mudah dimengerti. Berikut simbol-simbol diagram alir yang sering digunakan, perhatikan bentuk simbolnya dan fungsinya. Sebagai contoh, coba kamu perhatikan algoritma di bawah ini dalam bentuk narasi dan diagram alir. Setelah kamu selesai memperhatikan narasi dan diagram alir tadi, maka bisa diartikan bahwa algoritma adalah salah satu dasar dalam berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Apakah berpikir seperti komputer? Jawabnya bukan. Berpikir komputasional adalah proses pemecahan masalah dengan memahami masalah utama dan mengembangkan cara-cara untuk menyelesaikannya.
Cek kondisional atau persyaratan. Kondisional adalah bagian dari program yang akan bekerja jika sesuatu pada program bernilai benar. Jika sesuatu pada program itu bernilai tidak benar, program akan bekerja dengan cara berbeda. Secara sederhana, kondisional digunakan untuk memeriksa apakah sesuatu pada program bernilai benar atau tidak benar sebelum dijalankan. Kondisional dinotasikan dengan pernyataan if then, jika maka, untuk menyelesaikan satu kasus, dan if then else, jika maka sebaliknya, untuk menyelesaikan dua kasus. Coba kita lihat kembali algoritma menggosok gigi yang telah dipelajari tadi. Perhatikan gambar di bawah ini. Bagaimana dengan penggunaan if then else? Coba perhatikan contoh algoritma narasi untuk kegiatan menyeberang jalan berikut. Setelah kamu memahami dan belajar mengenai algoritma, maka berpikir komputasional melatih otak untuk terbiasa berpikir secara logis, runut, atau terstruktur, serta kreatif sehingga kita dapat meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah. Semua keterampilan tersebut menjadi sebuah keharusan bagi seseorang yang hidup pada abad ke-21. Pembahasan materi pembelajaran yang kedua yaitu membuat game sederhana. Apakah kamu suka bermain game di komputer? Mengapa kamu suka bermain game? Apa jenis game yang kamu suka? Nah, kali ini kamu akan belajar membuat game di komputer. Kamu dapat membuatnya dengan Microsoft PowerPoint atau Microsoft Excel. Jangan lupa untuk membuat urutan langkah atau algoritma dari game yang akan kamu buat. A. Membuat game sederhana menggunakan Microsoft PowerPoint. Sekarang kita akan berlatih dan mencoba membuat game sederhana menggunakan Microsoft PowerPoint. Jadi perhatikan setiap langkah-langkahnya, dan sebelum membuat game kamu dapat membuat algoritmanya terlebih dahulu. Game yang akan kita buat seperti gambar di bawah ini. Silahkan simak video tutorialnya. Baiklah, kita sekarang akan berlatih cara membuat game sederhana seperti dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Seperti biasa, kita double klik icon PowerPoint pada desktop window. Kita masuk pada menunya, kita pilih layout, kita pilih blank. Oke, setelah blank kita pilih insert, kita pilih texture. Lalu kita pilih gambar UFO. Gambar UFO ini sebelumnya sudah kita buat ya, jadi kita sisipkan lagi. Nah, setelah 3 masuk, oke, 3 udah masuk, 3 gambar, kita kecilkan. Kita sesuaikan ya, kondisikan saja. Oke, kita blok, kita klik copy, kita paste. Oke, sudah ada di dalam. Kita tukar posisinya. Kita pilih insert, kita pilih save, kita pilih icon to rounded rectangle. Kita tutup seperti ini. Kita pilih animation, lalu kita pilih animation pen, muncul ya. Lalu kita pilih string and turn. Oke, kita pilih timernya, kita klik ini, yang panah ke bawah, timingnya kita ubah, kita atur. Ini startnya on click, oke, delaynya kosong, oke, durationnya kita pilih 2. Repeatnya non aja. Ini rewind when done playing, kita checklist. Triggernya kita pilih yang start on click, kita pilih rounded rectangle 9, kita oke. Oke, lalu kita klik lagi ini, kita pilih add animation. Kita tambahkan animasinya berupa play out. Oke, saya 2 dia masuk, kita klik, kita pilih timing lagi. Ini rewind when done play-nya kita hilangkan checklistnya. Lalu kita pilih yang ya rectangle 9, kita klik oke. Nah, sekarang kita copy paste saja. Oke, kita tutup sini,
paste lagi, tutup sini. Oke, kita rapiin ya. Oke, sudah. Paste lagi di sini, tutupin. Paste lagi. Oke, baiklah, sepertinya sudah selesai. Kita tutup gambar-gambar tadi. Sekarang kita coba bermain game sederhana tersebut. Seperti biasa, kita tekan tombol F5 pada keyboard, atau bisa juga klik set show ini, si icon ini. Oke, kita mulai bermain ya. Gambar mobil di mana? Oke, cocok. UFO, oh salah. UFO di sini mungkin. Oh ya benar, UFO sini. Spesial sini. Oke. Game kita telah berhasil. Selamat mencoba. Oke, sekarang kita akan menyimpan game sederhana kita ini ya. Seperti biasa caranya, kita klik menu file, kita pilih save as. Kita pilih foldernya di folder video. File ini kita buat game sederhana. Oke, kita save, klik. Oke, kita simpan. Kita melihat hasil simpan kita tadi tersimpan atau tidak. Seperti biasa, kita close. Kita masuk ke explorer, klik di ke video foldernya. Nah, ini dia game sederhana, berarti kita klik. Oke, file kita telah tersimpan. Itu artinya latihan kita atau praktek kita dalam membuat game sederhana telah berhasil. Selamat mencoba. B. Membuat game sederhana menggunakan Microsoft Excel. Selain untuk melakukan penghitungan, Microsoft Excel juga dapat membantumu membuat game. Bagaimana caranya? Ayo, kita berlatih bersama. Game yang akan kita buat seperti gambar di bawah ini. Silakan simak video tutorialnya. Baiklah, kita sekarang akan membuat game sederhana berupa game atau permainan tebak gambar dengan menggunakan Microsoft Excel. Seperti biasa, kita double klik icon Microsoft Excel pada desktop window. Kita besarkan. Lalu kita pilih menu page layout. Kita pilih background. Kita pilih gambar apel. Gambarnya sebelumnya sudah kita download ya di internet. Sekarang seperti ini gambarnya, tampilannya. Sekarang yang gambar berlebih ini mau kita hapus saja ya. Caranya seperti ini, kita klik ini, kita blok. Kita blok, kita klik pada keyboard, kita tekan tombol bersamaan pada keyboard, yaitu tombol Ctrl dan tombol Shift. Kita tekan pula tombol arah kanan. Oke, sudah kebloknya semuanya. Kita pilih di kanan, kita pilih hide. Kita pilih menu home, kita pilih format, kita pilih hide column. Oke, seperti ini ya. Lalu bawah ini juga mau kita hilangkan, kita klik ini, kita blok, lalu kita tekan tombol keyboard shift, lalu tanda panah ke bawah, klik kanan, hide. Oke, sudah seperti ini ya. Lalu yang ini kita tutup, kita klik kuning, warna kuning. Oke,
kuning dia. Lalu sini kita bikin ketik tebak gambar. Tesnya kita bikin game tebak gambar. Lalu kita pilih developer, kita pilih insert, kita pilih icon spin button atau from control. Oke, seperti ini jadinya. Lalu kita klik kanan, kita pilih format control. Oke, tampilan seperti ini ya. Oke, sekarang kita mau ngisi angka ini ya sebagai actionnya. Yang current value-nya kita bikin 0 aja. Maksimum minimum value 0 juga. Maksimum value-nya ini kita pilih, kita buat 100 saja. Oke, incremental change ini kita pilih 5 aja. Oke, ceiling-nya kita pilih sembarang tempat ya. Oke, sini. Oke. Lalu kita klik oke. Nah, 5 ya. Udah keluar angkanya. Oke, sekarang kita blok gambar ini ya, di sini. Kita pilih formula, kita pilih insert function. Oke, kita pilih yang all, kita pilih between button. Ini between button, oke. Pilih oke. Buttonnya 1, topnya 100. Kita tekan Ctrl, lalu kita tekan Enter bersamaan. Oke, keluar semua angkanya ya. Ini angka baris-barisnya keluar semua. Sekarang kita mengulangi baris-baris ini ya. Caranya kita pilih View, kita klik Green Lens. Oke, udah hilang dia. Sekarang kita mau tutup ini ya, gambar ini. Oke, kita pilih warnanya warna ini aja, warna merah. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah tertutup dia. Kita blok, lalu kita pilih conditional formatting, kita pilih new rule. Oke, kita pilih format only cell that contain. Kita pilih between-nya kita ganti menjadi less than or equal to. Oke, ininya kita link, tarik ke sini. Oke, format cell-nya kita pilih fill, kita pilih no color, kita klik OK. Oke, nah kan sudah kebuka dia. Ya, gambar kebuka utuh apabila sudah di angka 100. Nah, kan utuh semua. Sekarang kita mau hilangin angka-angka ini ya. Nah, sekarang kita mau hilangin angka-angka ini. Caranya seperti biasa, kita blok. Kita pilih elemen, kita pilih number, kita pilih custom, generalnya kita ganti titik koma.
kita klik OK. Hilang deh kan. Nah, sekarang kita sudah bisa bermain tebak gambar ya. Nah, ini gambar apa? Gambar apa yuk tebak? Gambar apa tebak? Gambar apa tebak? Ya, benar. Gambarnya adalah apel. Itu tandanya game permainan kita tebak gambar telah berhasil. Praktek komputer cara membuat game tebak gambar telah berhasil. Sekarang kita akan menyimpan game kita ini. Seperti biasa, kita klik file, kita pilih save as, kita pilih foldernya kita taruh di video aja. Filenya nanti game tebak gambar buah. Klik save. Oke, tersimpan. Itu artinya latihan kita berhasil. Selamat mencoba. Setelah materi pembelajaran telah usai dibahas, maka rangkumannya sebagai berikut. 1. Pemrograman adalah proses menulis, memperbaiki, dan menguji program. 2. Programmer atau pemrogram adalah orang yang melakukan pemrograman. 3. Komputer hanya dapat memahami bahasa mesin. 4. Algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk melakukan kegiatan atau menyelesaikan masalah. 5. Algoritma dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya resep untuk membuat kue. Langkah-langkah dalam menyelesaikan soal matematika, atau langkah-langkah menggosok gigi. 6. Algoritma yang telah dibuat oleh programmer digunakan untuk menyusun kode dalam bahasa pemrograman. Selanjutnya, bahasa pemrograman akan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. 7. Algoritma dapat ditulis dalam bentuk narasi atau diagram alir, flowchart. 8. Diagram alir dibuat menggunakan simbol-simbol tertentu. 9. Kondisional adalah bagian dari program yang akan bekerja jika sesuatu pada program bernilai benar. Jika sesuatu pada program itu bernilai tidak benar, program akan bekerja dengan cara berbeda. 10. Kemampuan berpikir komputasional dapat melatih otak untuk terbiasa berpikir logis, terarah, dan kreatif. 11. Algoritma yang dibuat untuk suatu program komputer harus ditulis dengan sangat detail atau rinci agar komputer dapat bekerja dengan tepat. 12. Kamu dapat membuat game sederhana menggunakan Microsoft PowerPoint dan Microsoft Excel. Sekarang, uji kemampuan dulu ya, tetap semangat. Setelah uji kemampuan selesai dikerjakan, maka berakhir pula materi pembelajaran kita pada saat ini. Silahkan, tunggu video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.